Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dalam sukacita ibadah minggu ini kita akan bersama mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami orang-orang yang Engkau kasihi. Dalam kerinduan untuk terus belajar, mengenal dan mengasihi Engkau, kami akan membacakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami hidup di dalamnya, dan kami taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh karya hidup kami. Bersabda bagi kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22, firman Tuhan dengan judul orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah, segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Tuhan Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Memaknai hari-hari kehidupan khususnya di minggu terakhir bulan September ini, kita bersama dituntun dalam tema mingguan, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Dan masih dalam terang tema bulanan bulan September, yaitu menjadi gereja yang menghamba. Nah, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 ini berisikan pidato berupa pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel dalam upaya untuk mempersiapkan mereka kelak memasuki tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian Allah bagi leluhur Israel. Nah, dalam pembacaan tadi nampak jelas beberapa arahan yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Musa berbicara soal takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Allah. Musa berbicara soal bagaimana orang Israel harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada mereka lewat Musa.
Musa juga berbicara kepada orang Israel tentang bagaimana bangsa pilihan Allah itu harus mengasihi Tuhan Allah Israel dengan segenap hati dan jiwa mereka dan hanya beribadah kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukan tanpa alasan Musa berbicara demikian kepada orang Israel. Musa ingin orang Israel menyadari bahwa sesungguhnya Allah Israel adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Dia yang menciptakan semesta ini, dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan segala sesuatu takluk di bawah kuasanya. Musa mengingatkan orang Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan terlebih lagi Musa mengingatkan orang Israel tentang bagaimana Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kepada Israel betapa Allah mengasihi bangsa itu. Pada bagian ini Musa ingin orang Israel lalu melihat sejenak ke belakang. Merenungkan sejarah penyertaan Allah bagi bangsa itu. Musa ingin orang Israel kembali melihat ke belakang dan menyadari bahwa ternyata sudah ada proses yang sangat panjang yang dilewati oleh bangsa Israel sampai di pertengahan jalan menuju ke Kanaan. Musa ingin orang Israel menyadari bahwa ternyata sudah banyak proses, keadaan, dinamika dan musim kehidupan yang mereka alami dalam penyertaan Allah. Musa ingin orang Israel melihat ke belakang dan menyadari bahwa ternyata Tuhan itu baik. Bahwa untuk proses-proses di Mesir sampai di pertengahan jalan menuju Kanaan, sudah banyak perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi Israel. Sekalipun mereka juga sering mengkhianati Tuhan, tegar tengkuk terhadap Allah, tidak mendengarkan kebenaran Tuhan. Musa ingin orang Israel menyadari bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kepada mereka betapa Tuhan mencintai bangsa itu. Dan selain itu Musa ingin agar orang Israel dalam proses melihat ke belakang dan perenungan itu lalu kemudian mengambil komitmen bahwa kepada Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih itu orang Israel mau taat. Orang Israel mau mengasihi Dia dan mau beribadah hanya kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya berbicara soal pengalaman iman bangsa Israel dengan Tuhan. Tapi sebenarnya firman ini juga ingin mendorong kita, mengingatkan kita supaya saat ini masing-masing pribadi juga keluarga mengambil kesempatan dan sejenak kita lihat ke belakang. Wow, sudah banyak hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun penuh perjuangan dalam suka maupun duka yang sudah kita lewati hingga ada hari ini. Untuk bisa ada hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sudah melewati proses-proses panjang dari kemarin bahkan di masa lalu. Dan ternyata tidak semua proses itu adalah proses-proses yang aman, proses-proses yang nyaman, yang membuat kita tersenyum dan bahagia. Tidak sedikit proses-proses yang berat, yang meneteskan air mata, yang menghadirkan luka dan kesakitan di hati, yang menyisakan berbagai pertanyaan kapan ini berakhir, mengapa persoalan ini berat dan sebagainya, mengapa keadaan ini sulit. Akan tetapi kalau kita ada hari ini, patutlah kita melihat ke belakang dan menyadari bahwa wow, ternyata Tuhan itu baik. Dalam sukacita yang kita alami, Dia ada dengan kita.
Dalam setiap persoalan dan tantangan yang sementara kita hadapi maupun telah kita lalui pun, Dia ada dengan kita. Ketika Musa mengingatkan orang Israel untuk sejarah masa lalu penyertaan Tuhan bagi mereka ketika keluar dari Mesir dan sampai pertengahan jalan ada untuk proses ke Kanaan. Sebenarnya firman ini juga mau mengingatkan kita bahwa tentunya Bapak Ibu dan saya pernah ada dan mengalami kehidupan di gunung yang tinggi. Kita mengalami berbagai sukacita dan kita tahu bahwa di situ Tuhan ada. Dan kalau hari ini di antara kita ada yang sementara berada di posisi lembah kekelaman karena persoalan, karena kesulitan, karena sakit, karena masalah-masalah, karena tekanan dan himpitan, karena kondisi pandemi virus corona saat ini, maka firman Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada dengan kita. Dan karena itu bersyukurlah untuk setiap keadaan yang sudah kita lewati maupun yang sementara kita alami saat ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara dan saya, semampu apapun kita dengan segala kelebihan yang kita punya, embel-embel yang lain yang kita punya, tidak bisa menjamin kehidupan ini. Kita ada hari ini adalah karena kemurahan Tuhan, dan karena itu bersyukurlah untuk setiap pengalaman hidup yang sudah kita alami bersama Tuhan. Pengalaman Musa dan Israel dengan Allah mengingatkan kita bahwa Yesus itu baik. Selain bersyukur, maka yakinkanlah diri saudara bahwa apapun keadaan hidup yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan hari ini juga mau mendorong kita untuk sejenak melihat ke belakang. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan hingga hari ini dan kita tahu bahwa kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Satu poin penting yang perlu kita catat dan kita ingat selalu bahwa kalau kita hidup, kalau kita berkarya, kalau kita menjalani kehidupan dengan segala tanggung jawab yang ada, maka seharusnya bukan tujuan kita yang harus tercapai, bukan kepentingan kita yang harus diperjuangkan, tetapi hidup dan karya kita adalah untuk menyatakan kepentingan Tuhan, menyatakan tujuannya Tuhan, bahwa hidup dan seluruh pengabdian juga karya kita harusnya bertujuan agar menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Allah dengan totalitas kehidupan kita. Dan karena itu sebagai orang percaya, tahu Tuhan saja tidak cukup. Orang akan bilang, saya tahu siapa Yesus karena saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya rajin ke ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan. Itu bukan jaminan. Tahu Tuhan saja tidak cukup. Butuh pengenalan dan cinta akan Dia. Dan karena itu Musa mendorong orang Israel supaya mereka menyadari bahwa karena kebaikan Tuhan mereka ada saat itu, Musa mau orang Israel juga membalas dan merespon kebaikan Tuhan dengan cara mengambil komitmen. Kalau kita hidup hari ini, kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, kita harus menyenangkan hati Tuhan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang anggota Polri, pegawai negeri sipil. Apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Satu poin penting sebagai penutup, bukan sebuah kebetulan. Ketika 6 bulan kita ada dalam kondisi pandemik virus corona saat ini dan oleh pemerintah, oleh negara, oleh gereja, kita dianjurkan untuk hanya bisa beribadah di rumah. Sebenarnya dalam keadaan ini kita juga mau belajar untuk bagaimana menata kehidupan keberimanan kita berawal dari dalam keluarga. Bahwa semua keluarga hidup hari ini karena kemurahan Tuhan, dan karena itu setiap keluarga juga harus mengambil komitmen bahwa rumah tangga kita hanya akan beribadah kepada Allah. Setiap kepala rumah tangga hidup takut akan Tuhan. Setiap ibu rumah tangga
hidup dalam ketetapan kebenaran Allah. Semua anak-anak hidup memuliakan nama Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan untuk merespon segala kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dari masa lalu sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, cintailah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dan muliakanlah Dia dalam segala karya dan pengabdian kita, agar lewat kehidupan kita semakin banyak orang melihat dan mengenal siapa itu Yesus. Agar lewat pengabdian saudara dan saya, dunia semakin memahami dan merasakan bahwa Yesus itu Allah yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dalam ibadah Minggu tanggal 4 Oktober nanti akan dilakukan sakramen perjamuan kudus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, anggota Sidi Gereja Protestan Maluku yang siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus dipersilakan berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan perhaliran yang akan saya bacakan. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai dengan panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu saudara-saudara? Ya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan mendengarkan komitmen dan janji hati saudara untuk tanggung jawab beriman di tanggal 4 Oktober nanti. Bapak Ibu Saudara, mari kita tenang dan kita berdoa syafaat. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan atas kami dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kami bersyukur untuk persekutuan beribadah. Sebagai jemaat kategorial Polri Sinar Kasih, kami berterima kasih. Karena kami percaya hari ini kalau kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dalam segala keadaan hidup kami. Sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma. Sebagai anggota Polri, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wirausaha, anak-anak sekolah, apapun kapasitas diri kami, kami percaya Tuhan ada dengan kami. Doa kami bagi orang-orang sakit di jemaat ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berduka, orang-orang yang bimbang karena berbagai persoalan, para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan semangati mereka, dan Tuhan sertai setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi semua pelayan, Bapak Ketua Majelis Jemaat dan Penatua Diaken, Tuhan memberkati semua unsur pelayan di jemaat ini dalam apapun tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan kuatkan iman dan percaya kami. Biar di tengah-tengah kondisi ini kami tetap melakukan peran-peran kami dengan baik. Doa kami bagi pemerintah kami,
Dari tingkat pusat sampai ke pelosok, khususnya di pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan roh yang baik, hikmat-Mu, agar mereka bertanggung jawab dengan seluruh tanggung jawab yang ada. Khususnya dalam upaya penanganan dan mengatasi penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat. Kami doakan para dokter dan tim medis, para relawan yang mau berani mengambil resiko tinggi tertular virus corona. Dalam tugas pelayanan, kepedulian, dan kasih, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, memulihkan mereka senantiasa. Bagi para penderita sakit karena terpapar virus corona, yang sementara menjalani proses-proses perawatan baik di rumah, di tempat-tempat karantina, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Doa kami bagi lembaga kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri dan Wakapolri tingkat Mabes, Tuhan memberkati mereka. Seluruh tanggung jawab pengabdian biar dilakukan dalam pertolongan dan tuntunan Allah. Bapak Kapolda Maluku, Wakapolda dan semua pejabat utama, Tuhan menyertai langkah hidup mereka, Tuhan memberkati pengabdian mereka. Bapak Kapolresta dan Wakapolres juga semua pejabat, semua personil di lingkup Polres, Tuhan memberkati pengabdian-pengabdian mereka, tugas-tugas pengamanan, tugas-tugas rutin, biar tetap dikerjakan dalam campur tangan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan di jemaat ini yang mengabdikan hidup mereka sebagai anggota Polri, dalam jabatan, dalam tanggung jawab apapun, Tuhan menyertai mereka. Biarlah pangkat dan jabatan mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, bagi semua kami yang sudah melayani Tuhan di pagi ini, Tuhan tetap meneguhkan iman dan percaya kami, agar kami tetap dengan penuh sukacita mengerjakan apa yang menjadi bagian kami demi kemuliaan nama-Mu. Semua umat yang sudah menyatakan komitmen untuk mengikuti perjamuan di tanggal 4 nanti, Tuhan menyertai langkah hidup mereka. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima dari tangan kasih-Mu Bapa, yang darinya kami beri bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, khususnya di jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan-persembahan syukur kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan hanya kepadamu. Ampuni kesalahan dan dosa kami Bapa. Di dalam Yesus Tuhan Sang Penyelamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.